Hari ini kita bakal bahas sebuah film dengan alur yang cukup unik. Plot twist-nya tersajikan dengan tenang dan nyaris nggak keduga. Romantis, cerdas, dan sadis. Ketiga unsur itu bakal kita lihat di film ini. Langsung aja, mari kita mulai. Di awal film, kita diperkenalkan pada Nathan, seorang pria cerdas yang bekerja sebagai asisten manajer di sebuah bank swasta. Hidupnya teratur, disiplin, terlihat sehat, dan bisa dibilang cukup mapan. Tapi di balik semua itu, hidupnya monoton tanpa pasangan. Sebenarnya dia mempunyai sebuah ketertarikan pada salah satu sosok wanita yang bekerja di sana sebagai admin. Namanya adalah Sherry. Sherry baru bekerja di sana selama 4 bulan. Hampir setiap pagi saat briefing, Nathan selalu menunjukkan pandangan yang sedikit berbeda pada Sherry. Karena mental yang dimiliki Nathan bisa dibilang culun, kekaguman pun hanya kekaguman. Diem doang gak mau usaha atau coba-coba deketin si Sherry. Singkatnya pada suatu pagi, terlihat Nathan yang sedang berada di dapur kantor untuk membuat kopi. Tapi pagi itu beda, sebuah kejadian kecil terjadi dan cukup membuat suasana menjadi canggung. Hey Nate. Hey, Steve. Oh my god, I'm so sorry. That's fine. I mean, I can take care of that. No, wait, I'm good. I'll take care of it. There we go. Sorry. Setelah sedikit kejadian yang membuat tangan Nathan terluka, nampak Sherry yang datang ke ruangannya untuk meminta maaf. Sebagai ucapan maaf, Sherry menanyakan apakah Nathan berkenan untuk ditraktir makan siang. Saking groginya, Nathan sempat nolak ajakan itu hingga setelah beberapa detik dia mikir, dia langsung mengubah keputusannya. But if you change your mind, let me know. Hey, I'm in. Okay. Singkatnya, makan siang pun akhirnya terjadi. Tapi terlihat jelas Nathan yang terlalu tegang hingga dia hanya memesan sebuah minuman. Melihat itu, Sherry menawarkan kue pie miliknya untuk dicicipi. Tapi Nathan langsung menolak. Alasannya akan terdengar cukup mengejutkan. I'm sorry. I just can't have it. What do you mean you can't? And I have a genetic disorder. It affects my nervous system. It's called SIPA with anhidrosis. Unknowingly, I could bite my tongue off. Jesus. Yeah, The coffee earlier. couldn't feel bad at all. Nathan menceritakan kelainan genetik yang ia alami dan beberapa aktivitas normal yang gak bisa dia jalani karena kelainannya. Kelainan itu dinamakan CIPA. Terus CIPA itu kelainan apa? Ini bukan kelainan fiksi atau karangan. Setelah saya kumpulin data searching kesana kemari, ternyata ada beberapa orang di dunia ini yang memang mengalami walaupun terbilang sangat jarang. CIPA adalah kelainan genetik yang sangat langka, di mana penderitanya tidak bisa merasakan sakit. CIPA itu disebabkan oleh mutasi genetik yang berperan dalam perkembangan saraf-saraf yang bertugas mengirimkan sinyal rasa sakit pada otak. Akibatnya, sistem saraf penderita tidak bisa merespon rasa sakit. Meskipun terdengar keren, tapi kelainan itu cukup membahayakan karena luka bisa jadi infeksi karena dia tak sadar. Tulang bisa patah tanpa sadar dan rasa sakit. Mari kembali ke filmnya. Setelah makan siang dan bercerita kelainannya, mereka kembali bekerja dan pulang ke rumah masing-masing. Di rumahnya, Nathan punya hobi bermain game online bersama teman yang hanya ia jumpai di internet. Hampir setiap malam mereka bermain bersama menjalankan hobi yang sama. Tapi pada malam itu tiba-tiba alarm HP Nathan berbunyi. Pertanda sudah waktunya dia harus pergi menemui Sherry karena ternyata mereka janjian pada saat makan siang tadi. Mereka bertemu di sebuah bar, melanjutkan obrolan makan siang dengan suasana yang lebih santai. Gak lama seorang pria datang. Ternyata pria itu adalah teman masa sekolah Nathan yang dulu selalu membulinya dengan julukan Novocaine. I thought you'd be dead by now. Yeah, well, I'm not. Yeah. Yeah. Oh, good for you, bro. Novocaine? It is you. I thought you'd be dead by now. And he's not fucking dead. Yeah, it was, that was, some asshole. Novocaine. And they basically started kicking my ass. I'm sorry. It was fine. Setelah pria itu pergi, terlihat Nathan yang izin ke kamar mandi untuk pipis. Nathan pun pergi ke kamar mandi dan lumayan kaget saat kembali karena terlihat Sherry sudah bersama dengan pria yang dulu membulinya. Hey, glad you two are... He's hilarious. No hard feelings, right?
on, my treat. Here you go. What the fuck was that? Yeah, it's Novocaine's favorite. 5-alarm ghost pepper sauce. You can put those on his tab. Done. That was amazing. Oh my god. Ternyata di sana Sherry berinisiatif untuk sedikit membalaskan dendam yang mungkin ada di hati Nathan. Nampak untuk pertama kalinya, Nathan merasa bahwa ada sesuatu warna baru dalam hidupnya. Setelah dari bar, malam itu mereka pulang bersama dan Sherry mampir ke rumah Nathan. Saat di rumah, Sherry penasaran dengan luka di tangan Nathan. Sherry pun meminta izin membuka perban secara perlahan. Is there more? There's a bit more, yeah. Whoa. What the fuck? Who are you? Melihat sebuah tato yang unik di tangan dan di badannya, Sherry memahami makna dari tato itu adalah menggambarkan sebuah kisah. Namun saat Sherry menanyakan apa ending dari kisah tatonya, Nathan menjawab bahwa dia masih belum menemukan apa yang harus ia gambar sebagai ending kisahnya. It's a story, isn't it? How does it end? Still figuring that out. Panjang mereka ngobrol membahas ini dan itu ngalor ngidul nggak ada ujung. Ternyata tujuannya bukan ngalor atau ngidul, tapi naik turun atas bawah. Akhirnya adegan naik turun atas bawah pun dilakukan dengan tema tak selamanya sosis itu lembek. Gorgeous. Singkat cerita, Nathan terbangun di pagi hari dengan keadaan yang berbeda. Lebih fresh, lebih bahagia, dan penuh semangat. Dia berangkat ke kantor dengan perasaan yang sangat luar biasa, dengan perasaan terbaik yang pernah dirasa dalam hidupnya. Sesampainya di kantor, dia mulai menjalani aktivitas kerjanya seperti biasa. Tiba-tiba di sana datanglah segerombolan perampok yang berseragam Santa. All right, everyone. On the ground in front of you, Mr. Manager. Open the vault. Terlihat bapak manajer yang dipaksa buat ngasih tahu kode brankas di sana. Open the vault, or I will kill you. No, you won't do it. Tak mendapat kode dari manajer, kini giliran Nathan sebagai asisten manajer yang disandra. Sama halnya, Nathan juga tak mau memberikan kode itu. Hingga akhirnya, saat Nathan akan kembali dihajar, Sarah yang sudah mulai mempunyai perasaan pun menghentikannya. Say the fucking numbers. No! Okay, have it your way. Wait! Okay! I'm telling you, stop it! I'm telling you! 32, 26. Sekarang karena situasi, akhirnya Nathan terpaksa memberikan kode itu dan para perampok langsung gerak cepat ngambil uang dalam brankas, lalu pergi dengan membawa Sarah sebagai sandera. Go! Let's move! An hostage! We go! Guns on the ground! Okay. Go. Nggak mau kehilangan si Sherry, Nathan pun langsung ngejar para komplotan perampok menggunakan mobil polisi yang terparkir di sana, juga mengambil pistol milik polisi itu. Oh my God, what am I doing? Kejar-kejaran pun terjadi dengan Nathan yang ngebut banget nggak takut nabrak, lagian dia nggak tahu rasa sakit sampai akhirnya dia beneran nabrak. What the fuck? Dia nabrak karena perampok tiba-tiba belok tapi malah jalannya kehalang sama tukang sampah. Akhirnya pun mereka turun dan kejar-kejaran lalu berantem berebut senjata di sebuah dapur yang nggak tahu milik siapa, sampai akhirnya senjata itu masuk ke minyak penggorengan. I still feel like we can... Karena nggak selesai-selesai berantemnya, Nathan pun menggunakan kelebihannya yang tak bisa merasakan sakit untuk melakukan hal ini. Akhirnya satu perampok pun berhasil ditundukkan. Tapi selanjutnya gimana dia bisa nyari perampok yang ngebawa Sherry sebagai sandera? Gak kehabisan akal, si Nathan pun ngambil HP si perampok dan meminta bantuan teman online-nya untuk melacak sebuah lokasi bermodalkan data dari telepon itu. Dan di sisi lain, adegan memperlihatkan situasi di bank tadi. Polisi-polisi yang bertugas di sana malah mengira bahwa Nathan ada hubungannya dengan perampokan itu,
Karena menurut beberapa saksi hidup, Nathan lah yang memberikan kode itu dan sekarang Nathan tak ada di sana. Polisi pun nyoba nelpon si Nathan dan rekan polisi lainnya mencoba melacak keberadaan si Nathan selagi mereka menelpon. This is Nate speaking. Oh, if you could turn yourself in the cash in right now. Holy shit, you think I'm in on this? Nate, that's not true. I just want to save Sherry. Job to worry about, not yours. Tell me you found her, I'm not gonna stop. You know what it's like to wait your whole life to meet someone? Finally gives your life meaning? Yeah, my daughter. And if your daughter was kidnapped, wait around for someone else to save her? Would you do it yourself? Got a trace on his cell. Kembali lagi pada Nathan. Kini dia sudah mendapat beberapa informasi dari temannya kemana dia bisa menemukan si perampok. Nathan pun diarahkan untuk menuju sebuah lokasi di mana HP perampok itu sering berada di sana. Menurut teman online-nya, itu adalah rumah si perampok. Akhirnya, Nathan pun mencoba ke rumah si rampok itu. Sementara Nathan dalam perjalanan, adegan berpindah menunjukkan bagaimana keadaan Sherry saat ini. Tanpa pengikat di tangan, tanpa rasa takut di wajahnya, Sherry duduk di sana dan sedikit marah kepada perampok yang menghabisi bapak manajer. The bank manager. It's just he promised nobody would get hurt. What's done is done. Let's just stay focused on the plan. Ternyata percakapan mereka menunjukkan bahwa sebenarnya si Sherry adalah salah satu dari komplotan itu yang telah merencanakan semuanya sejak awal. Termasuk mendekati Nathan juga adalah sebuah rencana yang mereka rangkai. Setelah itu, kejadian di markas rampok nampak panas karena ketidakhadiran satu rekannya yang tertinggal. Si ketua rampok itu nampak bodoh amat, tapi terlihat teman yang satunya sangat khawatir karena yang tertinggal merupakan adiknya. Akhirnya perampok itu pun akan mencoba mendatangi rumah adiknya, di mana itu adalah rumah yang sama dituju oleh Nathan. Kembali pada sisi Nathan yang sedang menuju rumah si perampok untuk mencari jejak. Di sana dia melihat sebuah jaket dengan sebuah nama band di mana itu menunjukkan nama dari si perampok yang telah tumbang. Nathan pun langsung mencoba mencari hal lain dengan harapan menemukan petunjuk. Namun ternyata rumah itu bukan rumah biasa. Itu adalah rumah yang sudah dipasangi beberapa jebakan oleh si perampok. What is that? Gak hanya itu, jebakan kedua pun terdapat. Tapi Nathan tetap bodo amat karena jebakan gak bikin dia ngerasa sakit. Nathan pun kembali mencari sesuatu hingga akhirnya jebakan ketiga datang. I'm gonna make you... Big fuse. Dengan kaki terikat di atas, dia nggak bisa berbuat apapun. Satu-satunya jalan adalah menelpon teman online-nya untuk meminta bantuan. Who else to call? You're my only friend. I'll take the Harley and be there in 10, all right? Please hurry, okay? Yeah, okay, bye. Okay, 10 minutes. 10 minutes. Tapi tak lama kemudian, salah satu komplotan rampok juga datang ke rumah itu. Di sana dia menemukan Nathan sedang tergantung. Baru saja si rampok sampai di sana, dia langsung mendapat sebuah telepon dari rekannya. Rekannya mengabarkan dia baru saja mendapat berita bahwa adiknya sudah meninggal dunia. Who did it? Cops? No. Skinny guy in a suit. Kemarahan besar pun terlihat. Dengan kecerdasannya, Nathan mencoba mempermainkan psikologi pikiran dari perampok. Nathan sengaja meminta dan memohon pada perampok untuk jangan menyiksanya. Lebih baik dia dihabisi dengan cara singkat tanpa rasa sakit. I did. Please just do me a favor, okay? Just to draw this out. Just make it quick. I got a better idea. Rencananya berhasil. Kini Nathan duduk di sebuah kursi dengan ikatan dan bersiap menerima siksaan dari si perampok. Think about that. You understand pain? God damn it! Oh, no! Nampak Nathan yang berhasil mengulur waktu untuk menunggu temannya datang. Tapi tiba-tiba si perampok mendapat telepon yang mengabarkan untuk jangan terlalu lama karena mereka harus segera menuju pelabuhan. We're leaving in 30 minutes. I'll wrap it up. Now for my favorite part. Actually don't do that. Your brother told me something. He said, my brother, I'm sorry for that happened when we were kids. Beruntungnya, teman online-nya berhasil datang tepat waktu. Tak mau mengulur waktu lebih lama, mereka pun berencana langsung pergi melanjutkan misi menyelamatkan Sherry. Tapi saat baru saja mereka akan pergi, polisi datang ke sana. Mau tak mau, rencana dadakan pun harus dilakukan. Dan rencananya adalah... Wait, what is he doing? Teman
rekaman online mengalihkan perhatian polisi dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Sambil si botak menjelaskan, di sisi lain Nathan segera bergegas menuju alamat di mana Sherry berada. Terlihat di sana Sherry yang sedang sedikit melakukan perdebatan dengan rekannya. Beruntungnya tiba-tiba Nathan datang dan memegang kendali penuh atas situasi. Tapi tak lama, si perampok langsung memberikan sebuah fakta yang cukup membuat hati Nathan yang sempat merekah kini retak dengan perlahan. Simon, don't. Okay. You've been telling us to try Sherry. I hate to break it to you, bud, but she played you, man. She's my fucking sister. You thought that Look, man. You're pointing the gun. Semuanya gugur. Satu-satunya hal yang ia perjuangkan ternyata tak sesuai dengan harapannya. Nathan pun koleng, melamun dan gak tahu apa yang harus ia lakukan. Setelahnya ia pun pasrah sehingga kehilangan konsentrasi. Get over it. A little pressure. Saat keadaan mulai memanas, Sherry mencoba menyelamatkan Nathan. Tapi si perampok malah tambah marah dan balik mengancam si Sherry. Nathan yang kepalanya sedang terjepit pun gak bisa berbuat apapun. I don't even know you anymore. You're right. Moving in. Polisi datang dengan sebuah tembakan yang berhasil melumpuhkan si rampok dan langsung mengevakuasi Nathan yang terjepit. Nathan pun langsung dibawa masuk ke mobil ambulan untuk dilarikan ke rumah sakit. Namun masalah nggak selesai sampai di situ. Ketika semua mulai lengah, tiba-tiba si rampok bangun dan langsung menguasai keadaan di mana semuanya sedang tidak siap. Perampok langsung keluar dan menyingkirkan si supir ambulan lalu membawa mobilnya untuk kabur. Rampok pun kabur dan sampai pada saat keadaan agak kacau dan terdengar suara dari box belakang mobilnya, si rampok baru menyadari kalau ternyata di belakangnya adalah si Nathan. You again. Lalu Nathan pun mencoba melepaskan borgolnya dengan cara yang unik. Setelah lepas, si rampok tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju sebuah pelabuhan di mana ada rekannya di sana yang menunggu untuk kabur menggunakan sebuah kapal. Di situ Nathan agak bingung mau ambil keputusan apa, hingga pada akhirnya dia menemukan sebuah alat yang buat kagetin jantung itu yang bentuknya kayak setrikaan dan langsung menggunakannya kepada si rampok. Rampok pun hilang kendali hingga menyebabkan mobilnya terguling, terbanting, terguling-guling. Setelahnya mereka keluar dan melanjutkan pertarungan 1 lawan 1. Udah pasti si Nathan kalah dalam perkelahian. Tapi dia tetap diuntungkan karena dia tak mempunyai rasa sakit. Dan beruntungnya di sini datanglah bala bantuan yaitu si polisi dan Sherry yang sedari tadi mengejarnya. Sadis. Tulang yang nyongok pun digunakan untuk menghajar si rampok hingga hilang nyawa. Setelah itu terlihat pertikaian berakhir dan semuanya selesai. Kini terlihat Nathan yang tersadar di rumah sakit dengan penuh perban dan gigi ompong 1. Singkatnya, waktu menunjukkan 1 tahun kemudian di mana semua luka sudah sembuh dan terlihat Nathan yang datang ke penjara untuk menjenguk Sarah yang ada di sana. Dengan membawakan sebuah kue pie dan pakaian yang sama di saat pertama kali mereka saling akrab, Nathan menunjukkan sebuah tato di tubuhnya di mana dia sudah menyelesaikan kisahnya dengan ending yang dia pilih. It's perfect. You finally figured out the ending. Sebuah gambar yang menunjukkan seorang kesatria yang memperjuangkan permaisurinya. Dan dengan sebuah kecupan penuh kerinduan, film pun berakhir. Lalu pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa cinta yang seharusnya menjadi kekuatan ternyata bisa diselewengkan menjadi alat manipulasi. Namun akal sehat seharusnya tetap jadi penuntun dalam memilih hati. Meskipun kadang rasanya dalam urusan cinta, akal sehat seolah tak berguna, seharusnya ada ruang bagi hati untuk memilih dengan kebijaksanaan. Tapi disitulah ujian sebenarnya.
Bagi sebagian pria, ada kalanya ketika suara kepala dan hati menjadi bisu. Tak peduli itu cinta atau manipulasi semata, sebab ketika Tigor sudah berbicara dan meminta, ketika kolor segitiga sudah ketat karena ada sesuatu yang mengembang memaksa, ketika yang tumpul sudah menunjukkan ketajamannya, suara akal dan nurani pun sirna. Itulah si Josh. Dari dulu gak pernah kenal cewek, sekalinya kenal cewek, Tigornya langsung dimanjain. Akhir kata, jika Tigor yang meminta, jangankan hanya melawan rampok, masuk ke markas-markas polisi terus di sana ngajarin caranya nyari duit yang halal pun aku siap. Dan itulah yang bisa diambil. Jujur saya nggak nemu kata bijak yang punya korelasi pada film ini. Jadi saya agak sedikit selewengin kata bijaknya. Dan nggak tahu itu nyampe ke kalian atau enggak. Tapi itulah pikiran komedi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.